Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi dengan Bu Atika di pertemuan ke-10 untuk mata kuliah Hukum Humaniter Internasional. Pertama, Bu Atika akan menyampaikan beberapa pengumuman yang berkaitan dengan jadwal perkuliahan dan juga jadwal untuk ujian akhir semester kita. Di awal semester, di kontrak kuliah saya menyampaikan untuk mata kuliah Hukum Humaniter Internasional dengan bobot 2 SKS, maka saya berkewajiban untuk memberikan tatap muka beserta juga dengan ujiannya sebanyak 16 kali pertemuan. Tetapi mengingat kondisi sekarang ini sehingga perkuliahan dirubah menjadi metode daring, maka terakhir 2 minggu yang lalu kami dosen menerima surat edaran terbaru yang dikeluarkan oleh rektor berkaitan dengan perubahan jadwal perkuliahan. Nah, ini kemudian diturunkan kembali dibuat oleh Kaprodi program S1 Fakultas Hukum UNS dengan menggunakan prosedur standar operasional pelaksanaan perkuliahan dan juga ujian. Ada banyak perubahan teman-teman, utamanya yang berkaitan dengan jadwal ujian dan daring. Kalau tadi seharusnya 16 kali pertemuan dengan jadwal tatap muka, normalnya seperti itu, maka dengan daring ini berdasarkan surat edaran rektor, maka kami diminta untuk menyelesaikan perkuliahan secara daring maksimal tanggal 22 Mei dengan menggunakan metode pemadatan materi. Kemudian untuk ujian akan dilaksanakan insya Allah tanggal 2 Juni sampai 12 Juni. Nah, saya akan mengambil di minggu pertama bulan Juni yaitu tanggal 2 Juni 2020 pukul 12 sampai pukul 13.00. Nah, teman-teman, kalau di dalam surat edarannya itu kami tidak diperkenankan untuk menambah jumlah tatap muka di setiap minggunya, yang sehingga saya harus mencari metode bagaimana agar semua materi bisa saya sampaikan dengan baik ke teman-teman mahasiswa, sehingga saya tetap akan menggunakan pembagian 16 kali tatap muka, termasuk juga yang pertama 2 kali tatap muka untuk presentasi hasil dari review jurnal internasional yang akan teman-teman kerjakan di minggu-minggu ke depan. Dan yang kedua, nanti tanggal 2 Juni itu adalah UAS. Nah, di Spada nanti akan saya sesuaikan. Minggu ini akan saya selesaikan semua materi, sehingga nanti teman-teman tinggal mengerjakan tugas yang akan saya minta sebagai penilaian dan untuk mengisi rubrik penilaian untuk mata kuliah Hukum Humaniter Internasional ini, teman-teman. Nah, saya akan memadatkan materi, tetapi saya tetap akan men-split itu di tempat-tempatnya sendiri-sendiri. Jadi di minggu ke-10, ke-11, 12 akan saya tata seperti itu di Spada. Tetapi nanti teman-teman bisa melihat di waktu-waktu yang teman-teman kira-kira anggap perlu. Jadi nanti di pertemuan ke-14 dan 15 kita hanya fokus pada presentasi hasil review teman-teman semuanya. Nah, ini teman-teman untuk perkuliahan daringnya kita hanya punya 2 kali pertemuan sebetulnya tanggal 27 April dan 4 Mei. Akan tetapi nanti akan saya buat sedemikian rupa di Spada sehingga nanti plotting materi dan ujian itu pas dengan 16 kali pertemuan. Begitu teman-teman untuk pengumuman di minggu ini tanggal 27 April 2020. Oke, teman-teman, setelah UTS, maka fokus saya menyampaikan materi yang berhubungan dengan mekanisme penegakan hukum humaniter internasional dan yang terakhir adalah perkembangan dari hukum humaniter internasional.
Mekanisme penegakan hukum humaniter internasional itu sebetulnya materi pertengahan di antara UTS dan UAS. Oke, saya akan mulai teman-teman. Mekanisme penegakan hukum humaniter internasional secara garis besar, mekanisme penegakan itu dengan menggunakan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan mekanisme penegakan hukum nasional dan yang kedua dengan menggunakan mekanisme internasional. Secara keseluruhan teman-teman bisa melihat slide ini. Untuk penegakan hukum humaniter internasional itu menggunakan mekanisme nasional dan mekanisme internasional. Oke, bagaimana dengan penegakan mekanisme nasional? Di dalam Konvensi Jenewa 1949, di pasal 1 khususnya, dinyatakan bahwa setiap negara pihak itu mempunyai kewajiban untuk menghormati dan melaksanakan Konvensi Jenewa 1949. Apa artinya? Artinya adalah bahwa selain dia melaksanakan secara keseluruhan, maka negara pihak juga diberikan kewajiban untuk menegakkan Konvensi Jenewa 1949 manakala terjadi pelanggaran atas konvensi. Sehingga dengan kata lain, bahwa Konvensi Jenewa 1949 memberikan peluang yang sangat besar bagi negara pihak untuk menggunakan mekanisme hukum nasionalnya, tentunya ini tanpa mengabaikan Konvensi Jenewa 1949, jadi dia menggunakan mekanisme pengadilan nasionalnya, local remedies-nya. Pengutamaan dan yang pertama itu justru dengan menggunakan mekanisme local remedies, mekanisme nasionalnya. Di situ di slide dijelaskan bahwa harus ada ratifikasi instrumen hukum humaniter internasional terlebih dahulu. Nah, manakala negara pihak tadi sudah diberikan peluang menegakkan hukum humaniter internasional seperti yang diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949. Tetapi ketika negara tidak dapat memenuhi itu, tidak dapat menggunakan mekanisme nasionalnya, karena apa? Karena unwilling, ketidakinginan, dan unable karena ketidakmampuan negara, maka yang seharusnya ini adalah menggunakan mekanisme nasional berubah menjadi mekanisme internasional. Nah, mekanisme internasional itu bisa dengan menggunakan beberapa pengadilan. Sebelum adanya ICC, ada beberapa pengadilan untuk menegakkan kejahatan hukum perang yang sifatnya adalah ad hoc. Kemudian tahun 1998 dengan adanya Statuta Roma yang mengatur mengenai pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court, sekarang masyarakat internasional memiliki badan atau pengadilan pidana sendiri. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan metode hybrid model. Hybrid model itu mengkombinasikan antara mekanisme hukum nasional dan dengan menggunakan mekanisme hukum internasional. Saya ulangi lagi teman-teman. Secara keseluruhan, untuk mekanisme penegakan hukum humaniter internasional itu menggunakan dua mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme nasional dan yang kedua adalah mekanisme internasional. Konvensi Jenewa 1949 sebagai aturan pokok dalam penegakan hukum humaniter internasional sudah jelas menerangkan bahwa sebetulnya negara pihak diberikan kewajiban penuh untuk melaksanakan konvensi. Dengan kata lain, yang utama dan yang pertama itu adalah dengan menggunakan mekanisme
nasional. Mekanisme nasional tentunya dengan membentuk peradilan nasional di masing-masing negara pihak. Utama dan pertama yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 adalah menggunakan mekanisme nasional. Akan tetapi, kondisi ini bisa berubah manakala negara tidak memiliki keinginan, unwilling. Misalnya dia mengabaikan telah terjadi kejahatan perang di negaranya, tapi dia tidak menegakkan dengan menggunakan pengadilan nasionalnya, membiarkan pelanggaran hukum humaniter internasional terus berlanjut. Unwilling. Lalu, unable. Tidak memiliki kemampuan. Tidak memiliki kemampuan itu pada banyak kasus sangat mungkin dipengaruhi karena faktor politiknya. Jadi seolah-olah tidak memiliki kemampuan dalam menegakkan mekanisme hukum humaniter internasional. Nah, ketika syarat unwilling dan unable tidak terpenuhi, jadi negara tidak memiliki keinginan, tidak memiliki kemampuan. Dari yang ini adalah mekanisme nasional menjadi mekanisme internasional. Nah, untuk mekanisme internasional dulu sebelum adanya Mahkamah Pidana Internasional, ada pengadilan yang menegakkan hukum humaniter internasional dengan mekanisme internasional, tetapi pengadilannya adalah ad hoc, sementara. Setelah 2002 berlaku efektif, maka Mahkamah Pidana Internasional dapat mengadili kejahatan perang setelah tahun 2002. Dan yang terakhir adalah hybrid model. Hybrid model ini adalah campuran antara mekanisme nasional dan mekanisme internasional. Kita masuk satu persatu, teman-teman. Untuk beberapa pelanggaran hukum humaniter internasional yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat, antara lain pasal 100 Konvensi Den Haag. Kemudian kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi Mahkamah Nuremberg, ICTR. Kemudian kejahatan berat, ini yang diatur di dalam pasal 49, 50, 129, 146 di keempat konvensi dari Konvensi Jenewa 1949. Kemudian juga termasuk juga yang kejahatan perang, itu adalah kejahatan menurut hukum internasional yang diatur di dalam Konvensi Genosida 1948. Dan juga termasuk kejahatan serius lainnya adalah yang diatur di dalam pasal 8 Statuta Roma. Ini adalah pasal 8 Statuta Roma mengatur mengenai yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang salah satunya adalah mengadili kejahatan perang. Oke. Di awal dulu saya sudah mengatakan bahwa 1949 itu bentuknya tidak hanya sebagai perjanjian internasional semata, tetapi juga menjadi hukum kebiasaan internasional. Dikuatkan dengan adanya pasal 2 dari Konvensi Jenewa 1949. Konvensi berlaku bagi negara pihak, bagi negara yang ada di dalam Konvensi Jenewa 1949, dan juga negara-negara yang tidak mengakui keberadaan konflik itu sendiri. Atau dengan kata lain, ini juga berlaku bagi negara non-pihak. Jadi teman-teman, ketika teman-teman dulu di HI dasar menemui sumber hukum internasional, itu adalah perjanjian internasional. Kemudian hukum kebiasaan internasional. Salah satu bentuk dari hukum kebiasaan internasional yang bisa kita temui adalah pelaksanaan Konvensi Jenewa 1949. Tidak hanya dalam format perjanjian,
tapi juga merupakan sumber hukum internasional dari hukum kebiasaan internasional. Sama halnya dengan Konvensi Genosida 1948. Konvensi Genosida 1948 itu juga termasuk dalam hukum kebiasaan internasional. Dan lebih tinggi lagi, dia termasuk jus cogens. Artinya apa teman-teman? Artinya bila mana ada negara yang dia belum ratifikasi Konvensi Genosida 1948, sementara di negaranya terjadi kejahatan genosida, ini sama saja artinya dengan sudah terjadi kejahatan yang melanggar jus cogens. Jus cogens yang mana? Yaitu yang berhubungan dengan kejahatan genosida. Ini teman-teman untuk beberapa pelanggaran berat dalam hukum humaniter internasional. Kemudian, bentuk pelanggaran yang diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949 yang diatur di dalam Konvensi 1, 2, 3, 4 dari Konvensi Jenewa 1949, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian ada banyak sekali teman-teman, silahkan nanti dibaca. Kemudian di dalam Statuta Roma pasal 8, Statuta Roma 1998 di pasal 8-nya khusus mengatur mengenai kejahatan perang. Yang termasuk dengan kejahatan perang apa saja? Kejahatan berat yang menurut Konvensi Jenewa 1949 melawan person atau property protected di bawah Konvensi Jenewa. Kemudian ada juga serious violation. Jadi ini yang diatur di dalam hukum kebiasaan internasional yang ada di hukum humaniter internasional. Jadi hukum kebiasaan humaniter internasional. Kemudian juga termasuk kejahatan perang tidak hanya yang berkarakteristik internasional, tetapi juga termasuk yang berkarakteristik non-internasional. Di mana diatur? Kalau di dalam Konvensi Jenewa 1949 diatur di dalam pasal 3 atau sering kita kenal dengan mini convention. Dan yang terakhir adalah kejahatan-kejahatan yang termasuk juga hukum kebiasaan internasional tetapi tidak berkarakteristik internasional. Ini biasanya berhadapan dengan non-state actor, teman-teman. Kemudian, mekanisme penegakan hukum humaniter internasional di awal slide sudah saya terangkan secara detail, dan ini adalah penjelasan lebih lanjut teman-teman. Untuk instrumen internasional itu ada di dalam pasal 49, 50, 129, dan 146. Silahkan dibaca, ini adalah termasuk common articles, jadi bunyi pasal ini di konvensi pertama diatur di dalam pasal 49, kemudian di konvensi kedua akan muncul di pasal 50, 129 di konvensi ketiganya, dan 146 di konvensi keempat. Ini adalah common articles, salah satu common articles. Tiap-tiap peserta agung berkewajiban untuk mencari orang yang disangka telah melakukan dan memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat, serta harus dapat mengambil tindakan yang perlu untuk memberantas kejahatan perang yang diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949. Jadi teman-teman, sekali lagi, dalam Konvensi Jenewa 1949 itu pengutamaannya justru dengan menggunakan instrumen nasional. Kemudian, ini untuk instrumen nasionalnya, undang-undang nasional juga harus melengkapi ketentuan hukum internasional yang masih bersifat umum. Kemudian negara yang belum memenuhi kewajibannya menganggap bahwa sistem nasional sudah mencukupi atau karena belum memberikan prioritas untuk mengambil langkah yang perlu di bidang ini, maka wajib untuk membuat dalam legislasi nasionalnya
Kemudian bagi negara yang sudah memenuhi kewajibannya dapat menggunakan undang-undang nasionalnya dalam menegakkan atau pelaksanaan Konvensi Jenewa 1949. Lanjut teman-teman kita di mekanisme internasional. Mekanisme internasional kalau tadi di slide pertama yang muncul adalah hybrid models. Kemudian yang kedua adalah ICC. Nah, saya akan mulai dari ICC dulu. Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court dibentuk dengan menggunakan Statuta Roma 98. Sekali lagi, mulai entry into force adalah bulan Juni tahun 2002 ketika negara ke-60 sudah meratifikasi Statuta Roma 98. Nah, ICC akan mulai bekerja itu manakala negara sudah memenuhi dua syarat, yaitu unwilling dan unable. Jadi semisal apa yang terjadi di Myanmar, katakanlah seperti itu, yang dari awal pemerintah Myanmar sudah mendeklar bahwa ini bukanlah permasalahan internasional. Tetapi tidak bisa teman-teman, ini sudah menjadi yurisdiksi internasional. Manakala pemerintah Myanmar tidak melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan menekan tidak terjadinya lagi konflik antara penggunaan pasukan mereka dengan suku Rohingya, misalnya seperti itu. Jadi sudah tidak bisa lagi kita mengatakan ini adalah murni permasalahan nasional. Dugaan saya beberapa masa ke depan, kalau seandainya pemerintah Myanmar tidak melakukan tindakan yang konkret, akan sangat mungkin ini akan dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional. Kemudian, yurisdiksi material dari Mahkamah Pidana Internasional itu ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah kejahatan genosida, yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, ketiga kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pasal 6, pasal 7, pasal 8 masing-masing untuk kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, seperti yang diatur di dalam pasal 8, itu sudah ada rumusan kejahatan apa saja. Sementara untuk crime of aggression itu belum ada penjelasan yang lebih lanjut apa yang masuk kategori kejahatan agresi. Kemudian terakhir tadi teman-teman untuk Mahkamah Mekanisme Internasional ada Mahkamah ad hoc. Ad hoc itu sementara dan tidak berlaku untuk kejahatan di lokasi yang lain. Hanya untuk hanya untuk tempat tersebut, untuk negara tersebut. Di awalnya, pasca Perang Dunia Kedua, kita tahu ada beberapa mahkamah pidana internasional yang dibentuk dengan menggunakan mekanisme hukum internasional, yaitu Mahkamah Tokyo dan Mahkamah Nuremberg. Sering menjadi perdebatan bahwa kedua mahkamah ini adalah sebetulnya victorious justice. Karena ini kedua mahkamah ini dibentuk karena adanya perang yang dimenangkan oleh pihak sekutu. Jadi kalau seandainya dulu sejarahnya berubah, mungkin tidak ada pengadilan Nuremberg dan tidak ada pengadilan Tokyo. Nah, ada juga keraguan bahwa di dalam prinsip dasar dalam hukum pidana itu harusnya berlaku asas legalitas. Sementara di pembentukan kedua pengadilan ini, pengadilannya ada sebelum adanya aturan yang mengatur terlebih dahulu. Jadi selain ada penolakan bahwa ini adalah victorious justice, dan yang kedua adalah meragukan mengenai legalitas pembentukan ini karena bertentangan dengan asas legalitas. Karenanya kemudian di tahun 1946 ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang meneguhkan pembentukan kedua mahkamah ini. Nah,
Mahkamah Nuremberg dan Mahkamah Tokyo dibuat dengan menggunakan eh, legalitas dengan menggunakan Piagam Nuremberg atau Piagam London, dan yang Mahkamah Tokyo berdasarkan pada proklamasi Komandan Tertinggi Pasukan Sekutu di Timur Jauh oleh Jenderal Douglas MacArthur. Apa yang menjadi yurisdiksi di dua mahkamah ini? Yurisdiksinya belum ada istilah kejahatan genosida. Baru ada kejahatan yang pertama, kejahatan terhadap perdamaian, yang kedua kejahatan perang, dan ketiga kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang pertama justru adalah kejahatan terhadap perdamaian. Nah, jadi tidak salah juga ketika kita mengatakan bahwa ini sebetulnya adalah victorious justice. Karena perdamaian yang pihak sekutu anggap sebagai perdamaian itu adalah tunduk pada negara pemenang dari Perang Dunia Kedua. Selain dari Mahkamah Tokyo dan Mahkamah Nuremberg, di era 1990-an, 1993 dan 1994, ada lagi dua mahkamah pidana internasional yang bersifat ad hoc, yaitu yang pertama ICTY dan yang kedua adalah ICTR. ICTY dibentuk dengan menggunakan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 808 dan 827 tahun 1993, sementara untuk Mahkamah Rwanda berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1966 tahun 1998. Nah, di dua mahkamah ini ada perkembangan baru, teman-teman, untuk yurisdiksi mahkamah. Kalau tadi di Mahkamah Tokyo dan Mahkamah Nuremberg itu hanya ada 3 yurisdiksi, yaitu yurisdiksi kejahatan terhadap perdamaian, yang kedua kejahatan terhadap perang, dan yang ketiga kejahatan terhadap kemanusiaan. Maka di kedua yurisdiksi mahkamah ICTR dan ICTR ini, ICTY dan ICTR ini ada penambahan jenis kejahatan baru, yaitu kejahatan genosida. Jadi yurisdiksinya sudah dimulai, teman-teman. Ada kejahatan terhadap kemanusiaan, kemudian kejahatan berat dalam Konvensi Jenewa 1949, kemudian kejahatan perang, kejahatan genosida. Nah, di ICTR ini genocide, kemudian crimes against humanity, dan pelanggaran terhadap pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan 2 1977. Mahkamah Rwanda lebih menguatkan kembali karakteristik jenis konflik bersenjata non-international armed conflict atau konflik bersenjata yang non-internasional. Lebih menegaskan lagi, teman-teman. Jadi kalau di dua pengadilan sebelumnya itu konsentrasinya adalah international armed conflict, konflik internasional, sementara di dua pengadilan selanjutnya yaitu ICTY dan ICTR itu lebih ingin menonjolkan bahwa ini memiliki karakteristik non-international armed conflict. Lebih detail lagi terlihat di Mahkamah Rwanda. Nah, teman-teman, baik itu Mahkamah Tokyo, Mahkamah Nuremberg, kemudian ICTY, ICTR, terjadi pergeseran tanggung jawab, teman-teman. Yang awalnya adalah state responsibility, maka untuk penegakan kejahatan perang, yang ini masuk salah satu kejahatan pidana internasional, mengutamakan pertanggungjawaban individu, atau kita kenal dengan individual responsibility. Nah, nanti di perkembangan di ICC, individual responsibility ini tidak bisa, jadi para tersangkanya itu memang harus dihadirkan. Berbeda dengan 4 pengadilan sebelumnya,
Bagi mereka yang berstatus sebagai tersangka, itu bisa sangat dimungkinkan pelaksanaan pengadilan peradilannya dengan menggunakan in absentia, dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai faktor. Sementara di ICC itu tidak memungkinkan dilakukan secara in absentia. Ini teman-teman untuk pengadilan Nuremberg. Ini jenis pengadilan nasionalnya ada beberapa teman-teman. Nah ini nanti silahkan teman-teman mencari kasus-kasus yang itu dengan menggunakan mekanisme internasional dan menggunakan mekanisme pengadilan nasional. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk materi di pertemuan ke-10 dari Hukum Humaniter Internasional ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekali lagi, tetap jaga kondisi, sama-sama berdoa semoga COVID-19 ini segera berakhir. Dan bagi teman-teman yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, kembali fitri dan menjadi insan yang bertakwa. Terima kasih. Saya ucapkan terakhir, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.